Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwatul iman, di dalam kitab Bughyatul Bahis an Zawaidi Musnadil Haris, beliau muallif kitab ini yaitu Ibnu Abi Usamah yang wafat pada tahun 282 Hijriyah. Sudah sangat lama sekali. Hampir 1200 tahun yang lalu. Beliau membawakan kepada kita pernyataan pendek yang sering biasanya disebut bahwa itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para ulama menyatakan pernyataan ini tidak nyampe marfu' kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau dengan kata lain tidak termasuk dalam lingkaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini adalah asar, dan asar ini adalah berasal dari salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Walau demikian, tentu makna dari pernyataan ini adalah bisa kita jadikan sebagai penegur bagi kelalaian kita. Pengingat bagi perjalanan hidup kita. Kata beliau, ihriz li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hirz yang dimaksud di sini adalah berbenteng. Berbenteng di lidah kamu. Gunakanlah tameng, gunakanlah perisai, gunakanlah pelindung. Dalam dunia ini, untuk duniamu ini, seolah-olah kamu akan hidup yang sangat lama. Artinya adalah seorang muslim tidak tercela kalau dia berpandangan bahwa dia harus punya rencana tentang hari esok, tentang lusa, tentang generasi akan datang, bagaimana melakukan suatu perubahan sehingga dia lebih baik, keluarganya lebih baik, bangsanya lebih baik, negaranya lebih baik. Tidak tercela, bagus-bagus saja, boleh-boleh saja. Demikian seharusnya, karena memang Allah pun tidak melarang. Bahkan terkait dengan hari esok itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa yang akan kamu bisa lakukan, bisa berbekal untuk hari esok. Ma qaddamat lighad. Apa yang kamu bisa lakukan untuk menghadapi hari esok? Tentu ini adalah bisa esok di dunia, bisa esok di akhirat. Ketika bicara esok di akhirat, nanti kita akan dengarkan setengah daripada pernyataan ini. Tetapi setengah pernyataan ini adalah menyatakan bahwa kita harus juga punya rencana tentang hari esok. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Hendaknya takut, hendaknya punya rasa khawatir jika hari esok generasinya itu lemah. Artinya adalah dia boleh punya rencana, bagaimana rencana ke depan agar keluarganya lebih baik, agar bangsanya lebih baik, agar negaranya lebih baik. Jadi kata beliau, kamu boleh berencana untuk supaya kamu lebih baik keadaannya, supaya kamu tidak membutuhkan, mengulurkan tangan pada orang lain, supaya kamu tidak tergantung kepada orang lain, supaya kamu mandiri. Bolehlah kamu berencana, kamu berhitung untuk ma'isyah, untuk hari esok dalam kehidupanmu di dunia ini. Tetapi kata beliau, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata beliau, tapi kamu jangan lupa,
Beramal pula. Li akhiratika, untuk hari akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu mati besok. Besok itu juga bisa besok dekat, bisa besok yang tak terbatas. Artinya adalah cepat atau lambat kamu pasti akan mati. Yang jadi permasalahan adalah apa persiapanmu untuk menghadapi kematian itu. Ikhwatul iman, saya tidak mengatakan bahwa jadikan dalam hidupmu menjelang akhiratmu itu adalah porsi yang proporsional. Dengan makna proporsional itu adalah dunia 50%, akhirat 50%. Kalau dalam pandangan saya, pernyataan itu adalah perlu kembali diperhitungkan. Kenapa? Karena sesungguhnya adalah belum tentu kita 50%. Sebetulnya kita itu adalah lebih banyak mikir dunia daripada mikir akhirat. Tetapi bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun umur kita pendek, dan sependek itu juga tidak sedikit manusia yang justru lebih banyak untuk sibuk memenuhi perkara-perkara dunia yang dia sebetulnya akan tinggalkan. Tetapi untuk akhirat sebetulnya sedikit. Sebagai satu bandingan, sholat 5 waktu. Berapa menit kita melaksanakan sholat dalam satu kali? 10 menit? 15 menit? Kalau saja dihitung 10 menit, 10 kali 5, belum sampai 1 jam. Berapa menit kita membaca Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Berapa ibadah kita itu? Mungkin kita akan menjadi pusing bagaimana kita mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata ibadah kita itu adalah seperti itu keadaannya. Sementara untuk urusan dunia bisa jadi adalah ada istilah namanya banting tulang dan peras keringat. Sebelum istri dan anak bangun, dia sudah bertolak dari rumah. Setelah istri dan anak pun tidur, baru dia pulang kembali ke rumah. Artinya berapa jam dia untuk dunia? Sungguh sangat merugi kalau seandainya pada saat dia mencari dunia tidak diniatkan untuk akhirat. Padahal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu adalah bergantung kepada apa yang dia niatkan. Dia akan memperoleh hasil dari apa yang dia niatkan. Kalau dia ternyata yang dicari adalah dunia, maka akhirat tidak akan dapat. Kalau dia mencari akhirat, akhirat akan dapat, dunia pun insya Allah akan dapat. Karena itulah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, jangan lupa, peringatan ini adalah perlu kita pikirkan. Bukan berarti seimbang 50-50, karena tidak mungkin bisa juga kita melakukannya. Tetapi yang paling penting adalah coba seluruh ibadah kita itu niatkan untuk beribadah kepada Allah. Di tengah-tengah kita ada lalai, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Tapi kalau seluruh hidup kita adalah sudah kita niatkan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kekurangan dari ibadah kita itu Allah akan penuhi. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali untuk beribadah pada Allah, rugilah kita. Ikhwatul iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Hidup kita itu adalah terbatas, tetapi akhirat adalah sangat panjang dan sangat memerlukan bekal yang tidak sedikit. Karena itu, maka kita ingat selalu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah SWT yang harus kita ucapkan, yaitu Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, ibadahku yang lainnya selain salat. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillah, hanya untuk Allah Rabbil Alamin, penguasa, pencipta semesta alam. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Ini artinya adalah bahwa seharusnya tidak ada
ini adalah dunia, ini adalah akhirat. Apalagi ada orang mengatakan bahwa dunia adalah dunia, akhirat adalah akhirat. Seolah tidak ada hubungan. Sehingga Islam hanya boleh ngatur urusan sholat, zikir, baca Quran. Kalau urusan dagang, kalau urusan muamalah, kalau urusan peradaban, kalau urusan mengatur tentang kehidupan dan kemakmuran, seolah-olah Islam tidak berperan di situ. Karena apa? Seolah-olah Islam dipinggirkan. Tidak adalah Islam di situ, tidak punya nilai di situ. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Sekular itu sesungguhnya dalam pandangan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada benarnya Islam, sesungguhnya sekuler itu adalah bagian dari kekufuran. Karena apa? Karena dia seolah telah mengkebiri, dia seolah telah mendikotomi, dia seolah telah memisahkan akhirat, maka pakailah Islam. Tapi kalau urusan dunia, jangan pakai Islam. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Karena sesungguhnya di dalam Islam itu mengatur dari mulai manusia bangun tidur sampai mau tidur. Urusan apa saja diatur, ditata, dituntun oleh Islam. Karena itu bagi seorang muslim, jika dia pandangan matanya dan hatinya lurus manteng berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan selamat. Demikian jaminan Rasulullah SAW. Taraktu fikum syai'ain lan tadillu abadan ma in ista'samtum bihima kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Tidak akan sesat kalian selama-lama jika kalian berpegang teguh dengan keduanya itu. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Ikhwatul iman. Mudah-mudahan urusan dunia kita jadikan bernilai ibadah, apalagi urusan akhirat. Dan karena itu, maka jadilah kita termasuk orang yang tetap berencana dan memperbaiki dan melakukan perubahan, bahkan membangun peradaban dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan dan kaidah-kaidah syar'i. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita akan mati. Bisa jadi besok. Karena apa? Sesungguhnya hari esok tidak ada yang tahu. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.